Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di majelis homeschooling keluarga muslim yang insyaallah rutin diselenggarakan setiap hari Ahad malam, membahas topik-topik seputar homeschooling dan isu-isu terkini gitu ya, isu-isu yang terkait dengan dunia homeschooling. Soalnya pada kesempatan malam hari ini mungkin nggak terlalu banyak dan nggak terlalu padat materinya, karena selain ada jadwal lagi di sini juga lagi lagi nggak standby. Alhamdulillah masih bisa diselenggarakan. Alhamdulillah. Baik, ala kulli hal kita mulai dengan judulnya ya. Judul dari topik pembicaraan kita, majelis kita malam hari ini adalah homeschooling, hubungan homeschooling dengan pesantren. Di mana seringkali kita mendapatkan pertanyaan yang terkadang membenturkan ya. Anak homeschooling mau pesantren atau tetap di rumah ya, anak homeschooling mau pesantren atau tetap di rumah. Pertanyaannya, apa itu homeschooling, apa itu pesantren, dan apa hubungannya, supaya kita bisa lebih jelas ya. Untuk topik pesantren ini bagi kami pribadi termasuk topik yang update ya, artinya ketika awal menyusun kurikulum kuliah homeschooling dan pendidikan Islam itu justru malah belum terlalu diulas ya. Yang sempat disinggung adalah tentang hubungan dengan kutab ya, dan sudah di beberapa tempat kami sampaikan bahwa komunitas homeschooling itu harus mendirikan kutab ya, harus mendirikan kutab di daerah masing-masing. Nah, untuk pesantren ini justru wacananya bergulir setelah beberapa angkatan kuliah itu berjalan, ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, awalnya saya tidak terlalu memperhatikan secara seksama gitu pertanyaan-pertanyaan ini, karena di alam bawah sadar itu saya menganggapnya sudah sama dan sudah dipahami masing-masing bahwa pesantren itu ya homeschooling juga. Nah, kenapa saya menganggap seperti itu? Karena di awal saya melakukan penelitian tahun 2009 itu mencari daftar keluarga homeschool atau berapa jumlah siswa homeschooling di Indonesia, itu yang muncul adalah daftar yang termasuk di dalamnya atau tidak dipisahkan dengan daftar santri pesantren gitu ya. Bahkan di dirjennya sendiri waktu itu kalau nggak salah Dirjen Pendidikan Luar Sekolah ya, kan sempat berganti-ganti tuh, pendidikan non formal, kadang-kadang pendidikan luar sekolah, antara itu dan ada beberapa tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Waktu itu data yang dipublikasikan, seingat saya 2009 itu udah 15 tahun lah ya, 14 tahun lalu, itu datanya sama ya, atau pesantren itu dalam satu naungan dengan homeschooling. Data yang dibina oleh kementerian itu data yang tidak dipisahkan ya, siapa saja yang homeschooling, atau pondok pesantren adalah bentuk baku satu-satunya yang diterima atau disamakan, disetarakan dengan homeschooling ketika itu ya. Jadi pesantren itu ya homeschooling, homeschooling itu ya pesantren. Cuma bedanya secara praktek, yang homeschooling konvensional maka diselenggarakan di rumah dan tidak berbasis agama. Yang berbasis agama diselenggarakan di pondok pesantren, jadi bukan di rumah. Nah, itu sudah tersegmentasi dengan jelas waktu itu. Ada pemisahan dan ada orientasi yang berbeda ya. Yang homeschooling biasanya langsung orientasinya ke minat bakat dan hobi, yang pesantren itu yang ke agama. Kayaknya nggak ada wacana kalau wacana pengembangan agama di luar pesantren. Kan ada yang homeschooling karena agama, pengen belajar agama tapi nggak mau masuk pondok, nggak mau masuk pesantren. Itu belum ada wacananya ketika itu. Atau kalau yang sebaliknya ya, yang di rumah gitu, misalkan yang konsennya ke minat bakat itu nyebrang, misalkan masuk pondok aja. Nah, atau dia belajar agama tapi mengembangkan minat dan bakat. Itu belum ada ya. Dalam perjalanannya, ketika pondok pesantren ini sudah mengalami beberapa pengembangan dan perubahan-perubahan bentuk gitu ya. Ada yang diregulasi ya, semenjak 2009 itu ada yang diregulasi menjadi di dalam pesantren ada sekolah gitu, ada madrasahnya, atau santri itu masuk siswa madrasah juga karena di pesantrennya didirikan madrasah. Kemudian yang secara non formal di masyarakat juga berdiri, bahkan mungkin istilah yang lebih akrab di masyarakat itu informal gitu ya, yang nggak tahu legalitasnya nih. Nah, misalkan kayak rumah Quran atau rumah tahfiz. Rumah tahfiz yang berdiri waktu itu beriringan dengan gerakan Indonesia Menghafal dari Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Darul
apa tuh namanya, Darut Hufaz atau Tahfiz ya, gedung saya lupa tuh nama ininya, instasinya. Kemudian beliau membangun jaringan rumah tahfiz di mana-mana, dan diikuti juga oleh masyarakat yang di luar orbit Ustadz Yusuf Mansur. Ya, artinya tidak dalam satu yayasan dan tidak satu jaringan, tapi membuat pola yang sama ya. Maka berjamuranlah muncul rumah tahfiz itu, bahkan yang dari tadinya ide TPA, ada sebagian yang Darul Quran ya namanya. Syukron, ini sudah diingatkan, Darul Quran. Nah, itu di beberapa kota besar bahkan udah ada sekretariatnya, kemudian sekretariat untuk mengelola jaringan ya. Kemudian ada rumah-rumah yang berupa kontrakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu sudah jadi itu, dikontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah jadi programnya. Bahkan ya mungkin cukup 3 angkatan setelah itu hilang pun nggak terlalu dipermasalahkan, karena memang targetnya adalah by project ya, project 1 angkatan selesai dan lain sebagainya. Bahkan legalitasnya pun tidak diurus. Ya, setahu saya waktu itu begitu yang banyak penjamur. Kemudian juga kita bertemu dengan gerakan Kutab dari Ustadz Budi Asari ya, Kutab Al-Fatih. Waktu itu di komunitas homeschooling juga termasuk muncul wacana pindah atau hijrah hijrah dari homeschooling ke Kutab Al-Fatih ya, atau ke Kutab yang di bawah koordinasi Kutab Al-Fatih misalkan gitu. Itu banyak juga, artinya nggak 1-2 lah, ada banyak keluarga yang akhirnya pindah ke sana dengan alasan lembaganya lebih Islami ya. Kemudian konsepnya lebih dikenal dalam sejarah lah ya, lembaganya sudah dikenal. Nah, ini juga kalau dari perspektif pesantren, ya ini sebetulnya wujud pesantren juga ya, pesantren. Cuma bedanya aspek keagamaan kuat di sana, orientasi keagamaan kuat, tapi aspek tempat tinggalnya nggak ada. Nah, tidak mondoknya itu yang membedakan antara pondok pesantren dengan gerakan-gerakan yang baru ini, gitu ya, gerakan-gerakan belajar agama, tapi ini full day gitu ya, full day, cuma nggak boarding gitu ya, belajar full, orientasinya agama dan tidak mengikuti jalur formal sekolah. Nah, di sini kesamaannya akan menjadi dalam satu naungan di Dirjen di bawah Kemdikbudnya gitu ya, beririsan dengan pendidikan berbasis agama di Kemenak dan pendidikan yang ada di luar sekolahan. Makanya makin ke sini itu lembaga-lembaga tersebut biasanya menginduk kepada PKBM, ya, menginduk kepada PKBM, atau mungkin ada juga yang nempel kepada sekolahan, artinya punya sekolah payung gitu ya. Ada sekolah yang memayungi, dan itu adalah konsep homeschooling juga. Ya, homeschooling punya konsep umbrella school ya, bahwa setiap keluarga atau siswa homeschool itu biasanya kalau tidak ke flexi school maka dia akan ke umbrella school ya, antara ke PKBM atau ke sekolah yang menerima, mau mencatatkan dan memberikan kebebasan kepada mereka dalam menjalankan proses belajarnya. Nah, jadi ada kesamaan sebetulnya ya, ada kesamaan dari sisi perjalanan pelembagaannya di Indonesia. Ya, waktu itu memang homeschooling juga masih dalam proses mencari bentuk. Ya, sampai BSNP itu ya terakhir dibubarkan tahun lalu, itu bikin juknis ya, sampai bikin juknis baru homeschooling tuh begini-begini, itu pun nggak selesai ya. Ada satu video yang kami khusus menyoroti tentang draft yang diajukan atau yang digodok oleh BNSP terkait dengan sekolah rumah ya. Mungkin di channel HSKM ada, seingat saya, di posting. Nah, itu terkait perjalanan kelembagaannya. Nah, gimana dengan filosofi sejarahnya, sama nggak nih? Filosofi berdirinya. Homeschooling filosofinya adalah gerakan kritik atau kontra terhadap wajib sekolah ya, kepada wajib sekolah, dan ingin terbebas dari kewajiban-kewajiban atau regulasi yang terlalu rigid, yang itu dianggap menghilangkan peran keluarga atau menghambat bakat seseorang, atau tidak cocok dengan keunikan, ciri khas dari anak. Itu filosofi homeschooling. Kalau filosofi pesantren ini bedanya agak mirip ya. Kalau tadi kritik atau kontra terhadap wajib sekolah, kalau ini kritik terhadap kebijakan sekolah kolonial ya, kebijakan sekolah kolonial. Artinya pesantren ini eksis meskipun punya akar sebelumnya ya, sejarahnya ada madrasah kesultanan dan lain sebagainya, tapi eksis dalam kebudayaan dan eksis dalam sistem pendidikan yang ada di masyarakat itu sebagai sparring partner ya, sebagai bisa juga dibilang kompetitor ya, dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh
pihak pemerintah kolonial. Ya, pihak pemerintah kolonial ingin membuat masyarakat terdidik dengan kurikulum mereka untuk mempersiapkan sebagai tenaga kerja dan dikaitkan dengan industri, garis miring keduniaan lah ya gitu ya. Sementara di sini para ulama, para kiai itu mempertahankan supaya orang tidak sekuler, supaya orang tidak kehilangan agama, tetap harus dididik dalam lingkungan keagamaan. Ya, itu secara filosofi berbenturannya di situ. Kemudian secara situasi atau kondisi sosialnya itu pesantren itu adalah lingkungan subkultur yang dibangun oleh para alim ulama supaya bisa menghidupkan pola hidup Islami. Ya, kalau dalam isu parenting kita sebutnya pola asuh. Pola hidup Islami, ada sistem sosial yang Islami, menjalankan syariat 24 jam dalam kehidupan bermasyarakat atau keseharian, supaya ada model, ada sosok yang bisa dilihat, ada model interaksi yang bisa dirasakan oleh generasi yang baru. Karena kalau dia di luar pondok pesantren, itu kehidupannya sekuler dan tidak terlindungi, tidak ada yang menjaga. Ya, apalagi pada masa, misalkan pada masa gerilya atau masa perang kemerdekaan. Maka pesantren ini menjadi eksis sebagai sebuah masyarakat baru. Ya, bisa dibilang masyarakat artifisial, tapi memang direkayasa untuk hidup secara alamiah. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan rekayasanya ini masih lekat dengan gerakan kebudayaan. Artinya pendekatannya kultural, ya, tidak dimulai dari administrasi dan pemagaran gitu ya, pemisahan dengan masyarakat, tapi dimulai dari membangun pusat-pusat kebudayaan sehingga orang-orang berkumpul di sana dan menjadi masyarakat baru gitu ya. Makanya nggak kebanyakan yang tradisional yang awal-awal itu tidak memiliki tembok pemisah ya, hidup membaur dengan masyarakat tapi menjadi epicentrum kebudayaan dan mempengaruhi gaya hidup dan pola berbudaya masyarakat sekitarnya. Nah, jadi di sana membentuk masyarakat. Ada kesamaan yang bisa kita lihat, sebetulnya sama-sama terpaksa dan terdesak atau sama-sama merupakan reaksi dari tekanan politik gitu ya, pihak yang berkuasa. Kemudian sama-sama ingin kembali ke masyarakat, sama-sama ingin hidup bermasyarakat. Memang kalau homeschooling di Barat ya, di Amerika dan mungkin Inggris atau Eropa itu karena sistem sosial masyarakatnya beda dengan masyarakat Timur ya, atau masyarakat Melayu misalkan. Masyarakat Indonesia itu beda sehingga mereka kembali ke masyarakat ya tetap dengan gaya individualismenya, tetap dengan ego-ego dan karakteristik mereka lah. Kalau di Indonesia, ya kalau menjalankan homeschooling, kembali ke masyarakat, ya dia akan berbaur juga. Artinya akan semakin mirip dan beririsan dengan pondok pesantren. Nah, jadi ini ada kesamaan. Kalau bahasa populer sekarang, dalam diskursus kita sering ada ungkapan titik temu dan titik pisah, di mana ada kesamaan dan di mana ada perbedaannya. Nanti kesamaannya ini mungkin bisa dikerjasamakan dan perbedaannya bisa dirawat masing-masing, dijadikan sebagai keunggulan kompetitif, ya, di mana yang sisi unggulnya, di mana yang itu merupakan jawaban atas pertanyaan atau kebutuhan lah ya. Di sini penyelesaian kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pelakunya, subjeknya, ya ini anak dan keluarga. Anak-anak dan keluarga ingin masuk ke mana, ingin mengamalkan mana dan menjalankan ya yang seperti apa. Artinya di sini homeschooling dan pesantren itu punya titik sama, titik temu, dan punya titik pisah, punya perbedaan. Bisa kita dekati dengan pendekatan yang istilahnya distintif ya, sangat terpisah dan nantinya bisa kita benturkan juga ya, mau pilih mana homeschooling atau pesantren misalkan. Tapi bisa juga kita dekati dengan pendekatan yang integratif atau yang sinergis. Kita mendekati bahwa ini sama-sama bisa berjalan beriringan dan dalam prakteknya banyak juga ya anggota komunitas homeschooling yang bolak-balik masuk pesantren, keluar pesantren gitu ya. Artinya dia mondok, dia balik lagi. Setelah itu tidak selamanya atau tidak berlama-lama di jalur pesantren, itu banyak. Begitu juga yang masuk ke Kutab ya, ada yang kembali lagi ke komunitas homeschooling. Jadi bisa bersama-sama, bisa juga terpisah. Nah, ini sebagai diskusi pengantar untuk membuka pikiran kita bahwa semuanya itu ada latar belakangnya dan semua ada tujuannya.
Kenapa ada gerakan pesantren, kenapa pesantren ini dibuat atau dilestarikan, dibangun terus-menerus, dibuat jaringannya dan lain sebagainya. Begitu juga homeschooling ya. Kenapa didirikan, kenapa harus berkomunitas dan kenapa harus berjejaring. Ada tujuan-tujuannya. Di pekan lalu kita sudah bahas tentang hijrah dan ada di channel HSKM di YouTube ada dipostingkan beberapa video terkait dengan roadmap ya, terkait dengan apa saja ya langkah-langkah dan apa yang harus dilakukan beserta alasannya ya, kenapa keluarga homeschooling harus melakukan ini dan itu. Dan ini juga jadi tantangan. Artinya gini, kedua kedua belah pihak baik praktisi homeschooling maupun pengamal pesantren ya atau pegiat pondok pesantren itu sama-sama menghadapi tantangan. Tantangan dari siapa? Tantangan dari sejak mereka lahir, mereka punya tantangan yang bentuknya adalah tekanan politik dari penguasa. Mereka akan saling berbenturan, mungkin bahasa ekstrimnya bisa dibilang benturan secara ideologis ya. Ada yang ingin dipaksakan, ajaran-ajaran, kurikulum, bahan ajar, atau ada paradigma yang memang dari lahirnya sudah berbeda. Ya, kami sudah menjelaskan terkait dengan perbedaan antara state based education dengan society based education ya, di mana memang awalnya sejak lahir itu sudah beda pandangan. Nah, secara praktek itu bisa disinergikan kalau ada pertemuan atau dialog di antara kedua penganut ini, dialog yang sejajar, artinya tidak ada yang berusaha mendominasi ya, tinggal pembagian tugas dan sama-sama ngerti, sama-sama saling memahami bahwa dua-duanya ini punya pola yang berbeda, dua-duanya punya pola yang berbeda. Sama kayak kalau kita gini, ada lembaga bisnis dan lembaga sosial. Ya, memang sudah beda dan nggak bisa digabung, tapi bisa saling sinergi. Ya, kedua lembaga ini bisa saling sinergi dan bisa aktivitasnya pun bertemu. Ada yang transaksi bisnis, ada yang amal sosial. Nah, ini bisa dikelola. Begitu juga homeschooling dan pesantren ketika berhadapan dengan sistem sekolah formal atau public school, sekolah umum, itu mereka bisa saling sinergi. Sinerginya kalau di homeschooling sudah nampak dari umbrella school ya, dari konsep sekolah payung, mereka bisa tuh berhubungan. Di pesantren juga begitu. Pesantren bisa saja dengan sekolah nanti meskipun awalnya bentuk dipaksa ada sekolah di dalam pesantren, tapi bisa juga dicari bentuk-bentuk lain. Kemudian dari para pegiatnya atau penggeraknya itu kan sudah muncul banyak asosiasi ya, asosiasi tentang homeschooling atau yang terkait dengan homeschooling dengan asosiasi pondok pesantren juga. Mereka itu bisa berdialog seharusnya ya dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini mungkin pihak kementerian atau pemerintahan, untuk bisa saling memosisikan diri ya, supaya tidak saling menggerus, supaya bisa saling sinergi dan membangun ya. Karena yang penting itu kan tujuannya. Kita punya tujuan sama, mendidik masyarakat, dan ada capaian-capaian yang bisa dikejar dengan keunggulan masing-masing. Ya, masing-masing kan punya keunggulan kompetitif tadi ya. Jadi dengan itu bisa tercapai. Tapi kalau didekati dengan pendekatan yang apa tadi berbenturan gitu ya, pendekatannya dibentur-benturkan atau ya pendekatan ideologis dan apa tadi yang distintif gitu ya, untuk membedakan ini memang bukan ini loh. Yang satu sifatnya begini dan ini berbeda. Nah, berbedanya itu kan nggak harus berbenturan. Tapi kalau dibentur-benturkan, ya jadi kacau gitu ya, jadi kacau dan bisa saling menyalahkan. Apalagi seperti tuduhan pondok pesantren radikal, homeschooling radikal, dan itu pernah ya muncul tahun 2019, awal-awal pandemi 2020, 2021, dan sempat direspon juga dengan asosiasi homeschool ya. Homeschooling radikal ya, sebenarnya kalau radikal ada yang dalam pengertian jadi teroris, jadi koruptor, dari sekolah juga ada ya, jebolan sekolah juga ada. Nggak harus jebolan pondok pesantren atau jebolan homeschooling ya untuk jadi teroris atau jadi koruptor tuh nggak harus itu gitu ya, bisa aja dari mana-mana. Tapi di sini kita lebih baik bicara tentang filosofi untuk hidup bersama dan tujuan yang ingin dicapai. Artinya bisa jadi orang yang lahir dari komunitas atau dari ekosistem sekolahan, bisa jadi dia membutuhkan pondok pesantren ya, atau anak-anak dari keluarga mereka butuh pondok pesantren atau butuh homeschooling. Begitu juga sebaliknya ya, anak-anak kiai atau anak-anak ustadz bisa juga membutuhkan sekolah, sistem sekolah konvensional, sehingga mereka bisa saling berbaur, dan dalam kebudayaan itu biasa ya, biasa terjadi. Nah, yang penting berikutnya adalah selain tujuannya tercapai, kita juga harus punya relasi yang baik. Jadi bukan sekedar bertemu membicarakan, oh kita punya sama dan bisa jalan bareng-bareng. Tapi kita juga punya tujuan yang berikutnya. Ya, di level yang berikutnya, bagaimana sebuah peradaban ini bisa berjalan. Kalau di sini agak kompetitif nih ya, siapa yang memimpin.
siapa yang paling mendominasi, siapa yang paling banyak berkontribusi. Ya, artinya setelah keunggulan masing-masing, tadi masing-masing di sekolah ada keunggulan, homeschooling ada keunggulan, di pesantren ada keunggulan, nanti di antara mereka itu ada yang kontribusinya lebih, ada yang bisa menjadi leader, ya, memimpin masyarakat, meng-create, ya, mencipta kondisikan kalau bahasa intelijen. Mencipta kondisikan, merekayasa supaya sistem sosial ini bisa jadi lebih baik atau supaya masyarakat Indonesia kalau dihubung dengan masyarakat dunia itu jadi masyarakat yang unggul, masyarakat yang maju ya sehingga Indonesia menjadi pusat peradaban dunia. Nah, ini tujuan yang berikutnya atau level berikutnya setelah kita membicarakan hubungan atau sinergi antara 3 unit pendidikan tadi. Ada hal yang perlu kita pikirkan lebih besar lagi. Nah, ini terwujud atau bisa dipikirkan setelah yang level awalnya tadi sama-sama dibicarakan. Karena kalau tidak, di awal ini ada yang sudah merancang sendirian, kita nggak tahu, harus mengklarifikasi tentu saja, nggak tahu apakah mereka menganggap yang lain ini sebagai musuh atau sebagai penghalang. Misalkan ada peradaban ingin dibangun oleh sekolah. Kemudian para penggeraknya atau pemimpin apa ya istilahnya ya, pemimpin gerakannya lah, itu menganggap homeschooling ini musuh atau pesantren ini musuh sehingga harus disingkirkan. Semua harus bersekolah dan lain sebagainya. Dan ini yang disejarahkan sebagai bentuk perlawanan dari unit-unit yang lain. Begitu juga pesantren kalau menganggap wah semuanya harus masuk pondok pesantren. Nah, yang enggak berarti itu yang tidak unggulan atau orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak layak memimpin. Sama homeschooling juga gitu. Kalau menganggap bahwa harus homeschooling, kemudian harus ada di komunitas homeschooling, kalau mau hebat, kalau mau maju, kalau mau unggul, maka yang lain dianggap masyarakat kelas 2 atau masyarakat yang rendahan, yang mediocre, yang lemah dan tertinggal. Nah, itu nggak boleh terjadi ya. Makanya perlu sering ada dialog dan interaksi di antara para pegiat ini. Harus saling memahami dan tidak boleh saling menggerus. Ini mungkin sebagai diskusi pengantar ya, 30 menit kurang sedikit untuk memahami bahwa keduanya memiliki hubungan dan sama-sama punya tujuan. Demikian mungkin sebagai pengantar awal. Dipersilakan mungkin bagi ada yang ingin merespon, bertanya atau menambahkan mungkin ya. Silakan. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaannya di chat. Pengalaman kemarin pesantren yang sulung usia SMP pengasuhan anak serasa direbut. Nah, ini salah satu problem ya. Memang tidak sedikit ya kejadian-kejadian begini. Karena tadi si pengelola nggak mengerti kondisi masing-masing ya. Ini anak pokoknya emang kan punya otoritas ya. Punya otoritas ketika seorang masuk ke dalam satu lembaga. Lembaga itu punya otoritas. Tapi kalau otoritas itu sudah didialogkan di awal, misalkan gini, saya ingin masukin anak ke pesantren. Nah, pesantren punya aturan, semua harus begini, gini, gini. Kalau nggak mau ikut, ya udah keluar. Nah, kalau sudah ditutup begitu, ya tentu saja kan kita bisa paham, oh memang nggak boleh. Oh memang aturannya begini dan ini aturan yang tidak bisa dinego misalkan. Tapi kalau belum ada aturan tertulis yang atau aturan yang ketat, misalkan bukan pelanggaran berat, masih bisa orang tua nengok, pengen nengok, padahal bukan larangan yang harus kena SP1 misalkan atau peringatan. Itu harusnya kan bisa didialogkan. Apalagi kalau anak-anak ini ada yang secara khusus misalkan dititipkan. Misalkan gini, maaf Pak Kiai, kalau anak saya ini ada penyakit, nah dia harus dikontrol setiap malam harus minum obat. Nah itu kan berarti pesan khusus ya. Atau dia harus sebulan sekali kontrol ke dokter, maka dia meskipun nggak jadwal pulang, dia harus pulang. Nah yang kayak gini-gini itu bisa. Ya, sama kayak pernikahan lah analoginya ya. Bisa ada perjanjian pranikah, bisa ada sigot taklik, bisa ada musyawarah di tengah-tengah. Meskipun otoritas masing-masing ada otoritas. Otoritas pesantren ada di kiai, otoritas sekolah di kepala sekolah, tapi kita ini manusia yang berbudaya dan makhluk sosial ya, bisa saling paham, bisa saling ngerti. Nah, nanti kalau sudah tidak nyambung, nah itulah kita ketemu di titik pisah. Oh ternyata memang nggak bisa. Saya pengen dekat sama anak sering ketemu. Ternyata di pesantren nggak diizinkan, dilarang atau dipersulit. Ya udah berarti nggak cocok ya.
Karena pesantren juga setahu saya ada 2 model ya, ada yang menyuruh anak selalu pulang ya, maksimal 1 bulan, saya pernah ketemu juga. Ada yang bahkan nggak boleh ditengok ya, sampai akhir semester atau liburan semester. Nah ini, atau pas nengok kayak orang di penjara gitu ya, kayak jam besuk, ada tempat bertemunya, waktu bertemunya khusus jam sekian-sekian gitu. Nah ini harus didialogkan, dan kita juga sebagai orang tua harus punya kejelasan sikap, maksudnya kita mau ikut itu atau enggak. Kalau mau ikut ya berarti kita harus bisa memaklumi semua yang diinginkan, karena kalau paradigma dua-duanya dipaksakan, yang kasihan tuh anak ya. Misalkan kita mau memaksakan, oh anak harus sering dekat sama orang tua nggak mau lepas anak, tapi di pesantren orang tua harus dilepas, harus melepas anaknya, harus dipisahkan. Nah kemudian dua-duanya memaksa, nah anak ini jadi bingung melihat benturan otoritas ini ya. Jadi lebih baik anak tuh dikenalkan satu, oh ya udah begitu, betul kata pesantren misalkan ya. Kalau kita menganut yang ya udah anak itu ikut aturan pesantren, maka setiap anaknya nangis atau minta pulang, nah kamu ikut di pesantren, kita sudah sepakat dan mereka pengen kamu disiplin, mandiri dan lain sebagainya, maka harus diikuti. Nah, itu support dari orang tuanya. Tapi kalau dari awal sudah enggak, ya berarti kita harus menegur. Orang tua pengen dekat dengan anak dan pesantren nggak boleh menghalangi. Dari awal sudah disampaikan, kemudian ketika ada upaya penghalangan-penghalangan itu, kita tunjukkan ke anak bahwa kamu itu adalah milik orang tua kamu dan kamu harus lebih nurut ke orang tua. Nah, kalau pesantren menghalang-halangi atau ingin jadi otoritas tandingan, maka lebih baik kita keluar, atau itu merupakan sebuah ganjalan atau hal yang berbahaya, ya, sesuatu yang harus dilawan. Maka anak harus dibawa pulang lagi. Sama ketika seorang homeschool itu membawa pulang anaknya setelah nggak cocok dari sekolah, gitu ya kan. Banyak yang karena nggak cocok dengan sekolah akhirnya ya udah deh homeschooling aja. Itu kan tidak bisa didialogkan ya, tidak bisa saling paham. Ya ketika anaknya lagi dapat perundungan, dibully teman-temannya, ternyata tidak bisa ditangani, padahal ini sudah darurat menurut orang tuanya. Nah, maka kita bisa tarik karena ada hal yang urgent, ada hal yang menurut keluarga tersebut atau menurut orang tuanya ini hal yang sangat penting, yang fundamen. Nah, itu balik lagi ke nilai-nilai keluarga yang dianut ya. Kalau kita mau membentuk pola asuh yang tadi misalkan modelnya bahwa ya anak itu harus lebih nurut ke orang tua, dan itu homeschooling kan spiritnya lebih ke sana gitu ya. Lebih dominan ke sana. Nah, berarti yang lain itu nomor 2 setelah orang tua. Tapi ada yang memang penganut pondok pesantren, itu bahkan orang tuanya menyuruh lebih taat pada kiai saja. Ya, anak itu ada apa-apa sampai mau nikah pun yang diminta restunya adalah kiainya dulu. Itu nggak sedikit yang begitu ya, banyak ya. Bahkan yang sebaliknya, bahkan dari sisi si anak, dia lebih nurut kalau kiainya bilang A atau dapat fatwa dari kiainya. Tapi ketika orang tuanya minta atau memerintah, itu belum tentu dituruti. Ada juga seperti itu. Dan itu adalah hasil atau produk ya dari proses pendidikan yang sekian lama dijalankan. Dan framework yang ditanamkan ya, kita memperkenalkan anak ini sebuah gagasan atau nilai, ketika diperkenalkan kemudian ditanamkan, dianut oleh anak tersebut, maka anak tersebut akan hidup dengan nilai-nilai tersebut sampai dia mau mengevaluasinya atau sampai ada benturan. Nah, nanti dia akan berpikir mana yang tepat, mana yang perlu direvisi, gitu ya. Jadi lebih baik didialogkan di awal supaya anak tidak kebingungan dengan 2 otoritas. Ya, kalau memang mau diserahkan, harus dipercaya. Kalau memang mau dititipkan sementara, artinya tidak diserahkan, ya itu yang dipegang. Kalau mau yang tengah-tengah, ya itu harus dibicarakan, harus bilang. Ya, ada beberapa yang nego ya di tengah-tengah. Nah, kamu selama di sini kamu ikut aturan di pondok, tapi kalau kamu ke rumah atau selesai dari pondok, kamu harus kembali ke orang tua dan lain sebagainya. Itu hanya proses belajar, tidak ada hubungan. Misalnya nggak ada mau nikah harus sungkeman ke kiainya, misal kamu harus ke orang tua. Nggak ada mau kerja harus izin kiai dan lain sebagainya. Itu bisa juga di tengah-tengah itu dijalankan. Artinya di sini saya menyarankan untuk pilih satu model, dan itu yang dijadiin framework yang ditanamkan ke anak. Terus karena kita punya tugas membentuk anak, dan nanti hubungan kita dengan anak sampai tua itu kan ada polanya ya. Si anak ini memandang otoritasnya seperti apa ya. Ada anak yang memandang otoritas guru ya sebagaimana yang di pesantren mayoritas lebih mengutamakan guru karena diajarkan di kitab Taklimu Ta'lim itu ya. Guru itu orang tua di dunia sekaligus di akhirat gitu, mengajarkan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, itu beberapa ajaran pesantren yang kemungkinan besar akan dianut oleh anak, dan anak itu akan memegang nilai tersebut gitu ya. Ini masih mending ya, homeschooling dan pesantren ini nilainya itu
ada nilai kuat yang ditanamkan. Yang ngeri itu adalah kalau saya ngelihat di sekolah ini mau pakai nilai siapa, karena nggak ada sosoknya, nggak ada yang patronnya, yang menyandarkan pada pemerintah, bukan kepala yayasan atau, kepala sekolah gitu ya. Kamu harus ikut nilai kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dikenang sepanjang hidup gitu. Mau kerja, mau nikah, sungkeman dulu datang ke kepala sekolahnya. Sementara kepala sekolahnya, eee, jobnya cuma periode per 5 tahun gitu ya, dan kadang-kadang dimutasi ke kota lain dan lain sebagainya. Nah itu nggak ada di sekolahan justru kalau yang kayak gitu, dia masih lebih mending gitu ya, kalau dari sisi antara yang terjadi di pesantren dan di homeschooling, itu masih lebih mending, karena punya pola yang khas ya, artinya polanya itu tergambar dibandingkan yang tidak berpola, ya yang acak-acakan. Itu aja mungkin, tanggapan, respon untuk pertanyaan yang terkait dengan, tadi apa, seperti direbut pola asuh oleh lembaga pendidikan misalnya. Selamat datang yang baru bergabung, kita sedang membicarakan dan diskusi ya tentang hubungan homeschooling dan pondok pesantren. Tapi ini topiknya sudah selesai nih, materi pengantarnya sudah selesai, kita tinggal diskusi aja. Silakan kalau ada lagi, mungkin sambil menunggu, silakan nanti kalau mau lewat chat boleh ya. Ini materi penutupnya kalau di perkuliahan khususnya di Pascasarjana kita tuh diperkenalkan dalam dunia pendidikan membaca pesantren sebagai satu entitas konsepnya. Jadi makanya kita bicara filosofi dan tujuan tadi karena kita membacanya sebuah konsep ya. Apakah rumah tahfiz dan kutab itu pesantren atau enggak? Nah, dilihat dari konsepnya. Yang otoritatif atau yang dianut oleh mayoritas akademisi itu menganggap pesantren itu ada rujukannya kalau yang naskah akademik itu ditulis di disertasinya Zamakhsyari ya, nama penulisnya, itu punya beberapa syarat, ya, artinya kalau nggak ada syaratnya berarti itu bukan termasuk pondok pesantren. Salah satu syaratnya adalah diajarkan kitab kuning dalam kurikulumnya, adanya asrama dan masjid, kemudian adanya kiai. Saya lupa ada 5 tuh ya yang jadi. Kalau alat ukurnya itu nggak ada, hilang misalkan salah satunya itu dianggap bukan pesantren atau pesantren yang nggak jadi, yang nggak lengkap. Karena unsur-unsurnya nanti kalau mau dikaji, pesantren akan jadi atau menghasilkan sesuatu yang betul-betul khas sesuai sejarah berdirinya pesantren itu harus ada unsur-unsur tadi. Ya, harus ada kiai yang jelas. Kiainya itu punya pamor kiai ya. Bahkan mungkin kalau dirinci lagi punya sanad kekiaian, siapa gurunya lagi, dia punya lisensi atau apa ya istilahnya tazkiyah dari gurunya untuk mendirikan pesantren. Karena dulu ada alurnya, nggak bisa tiba-tiba orang jadi kiai itu terus bikin pesantren. Ya, bikin pesantren itu dapat izin dari pesantren sebelumnya atau diperintahkan, kamu bikin pondok ya setelah lulus dari sini. Jadi itu ada konsepnya yang tidak memenuhi standar atau tidak terhubung mungkin bisa dikritik atau tidak dianggap muktabar gitu ya. Ya mirip-mirip thoriqoh juga karena memang dekat dengan apa ajaran-ajaran thoriqoh dekat ya pesantren itu. Jadi memang ada seperti itu. Nah kalau di homeschooling nggak nggak terlalu ketat di situnya, tapi yang justru jadi karakternya adalah family mainstreaming ya, di mana keluarga itu selalu mengevaluasi, merevisi, visi misinya, kemudian interaksinya lebih intensif dengan anggota keluarga, kemudian mengupayakan proyek-proyek keluarga. Nah itu yang jadi ciri khasnya dan memang homeschooling itu intinya itu lebih kepada praktek yang dia jalankan. Ya, tidak ada ini sanatnya dari mana nih homeschooling, nggak ada wacana sanat ya di homeschooling. Ya belajar, pernah berguru nggak ke John Hall atau Ivan Illich atau yang lain misalkan, nggak ada kalau di homeschooling ya. Kalau sekolah itu ya intinya ke pemerintah kalau sekolah publik karena, public school itu institusi yang didirikan oleh pemerintah. Apapun mazhab pemerintahannya, apapun ideologi pemerintahannya, kita sebut public school atau sekolah sekolah umum itu karena didirikan oleh pemerintah. Ya meskipun kurikulumnya berganti-ganti, pemikirannya, bahan ajarnya, mungkin juga pendekatan-pendekatan pengembangannya dari pemerintah itu mungkin beda-beda ya dalam setiap periode dan bentuknya hasilnya pun beda-beda. Tapi yang jadi entitas dasar secara konsep ya mereka
asalkan sekolah itu yang penting adalah dibikin oleh pemerintah. Ya, homeschooling yang penting adalah keluarganya berperan, orang tuanya itu berperan penuh. Ya, apapun yang dipilihkan nanti. Nah, kalau di pesantren tadi ada kiai yang otoritatif dan ada tempatnya. Nah, plus ada kitab kuning, itu yang dikodifikasi oleh Jamasari di disertasinya dan didukung oleh mayoritas akademisi, diakui pula oleh para alumni pondok pesantren bahwa pondok pesantren harus mengajarkan kitab kuning. Ya, harus ada asramanya dan harus ada kiainya. Nah, itu saja. Jadi kita bisa membaca lebih objektif dan bisa lebih memahami sebetulnya ini institusi apa sih? Kalau kita masuk jadi bagaimana sih? Endingnya seperti apa? Kita sudah bisa memahami grand design-nya, kita memahami big picture-nya masing-masing dari lembaga-lembaga ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan karena lagi irit suara dan masih ada agenda lain. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup ya? Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Insya Allah nanti nih rekamannya seperti biasa akan di-upload di channel HSKM dan linknya juga biasanya disebar di grup ya seperti biasa. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah hadir secara live untuk malam hari ini. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat dan berpahala di sisi Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.